Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dian Hanifuddin Subhi. Saya adalah dosen pengajar di program studi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang meliputi deskripsi mata kuliah dan proses pengajaran di dalam kelas. Untuk mata kuliah yang saya tampilkan dalam video ini adalah penjaminan mutu perangkat lunak atau disingkat PMPL, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah teori yang diambil oleh mahasiswa di semester ke-6 dengan bobot SKS sejumlah 2 SKS dengan durasi pelaksanaan 4 jam kuliah setiap pekannya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah PMPL ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan metode pengujian perangkat lunak secara mendalam sebagai salah satu bentuk penjaminan mutu atau kualitas produk TIK. Mahasiswa mampu membuat dokumentasi dan melakukan penjaminan mutu pada setiap proses pengembangan, penggunaan, modifikasi, dan pemeliharaan produk TIK atau IPTEK secara mandiri dengan sikap bertanggung jawab. Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak penunjang untuk membuat skenario pengujian perangkat lunak secara otomatis sebagai solusi yang tepat melalui satu atau lebih domain aplikasi. Dan mahasiswa mampu menganalisa pengujian perangkat lunak secara terukur dengan memperhatikan nilai norma dan etika akademik. Jadi, pada mata kuliah PMPL ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara menjamin kualitas perangkat lunak dengan melakukan pengujian perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil pengujian. Mahasiswa akan mempelajari metode pengujian perangkat lunak seperti white box dan black box sebagai landasan dasar metode pengujian perangkat lunak. Total materi yang diberikan kepada mahasiswa berjumlah 7 topik. 7 topik ini disampaikan dengan total 17 pertemuan mata kuliah. 17 pertemuan tersebut dikurangi 1 kali pertemuan UTS, 2 kali pertemuan kuis, dan 1 kali pertemuan UAS yang berupa pameran atau expo hasil pengerjaan Project Based Learning atau PBL. Untuk materi pembelajaran di setiap minggu yang disampaikan ke mahasiswa pada mata kuliah PMPL terdiri dari yang pertama adalah alur pengujian perangkat lunak, yang kedua metode pengujian perangkat lunak, yang ketiga perencanaan pengujian perangkat lunak, keempat tes skenario dan tes case, kelima pengujian perangkat lunak terotomasi, keenam pengujian non-fungsional, dan ketujuh pelaporan hasil pengujian perangkat lunak. Mata kuliah ini memiliki aturan penilaian yang disampaikan pada saat pertemuan pertama dan disajikan dalam kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Dengan rincian penilaian tersebut antara lain 10 tugas dikali 2% yang menjadi 20%, 2 kali kuis dengan total 20%, UTS sebesar 30% dan UAS sebesar 30% berupa final project yang dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 mahasiswa. Terkait dengan metode pembelajaran di mata kuliah PMPL ini dilakukan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah ceramah. Termasuk dalam ceramah ini adalah memberikan penjabaran teori sehingga mahasiswa dapat memahami sebelum menerapkan teori tersebut ke dalam proyeknya. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Diskusi dilakukan untuk memahami metode dan juga penerapannya terhadap studi kasus. Penilaian dapat dilakukan melalui Learning Management System atau LMS yang telah disediakan atau pengamatan secara langsung terkait progres pengerjaan proyek yang dikerjakan. Mahasiswa dapat juga mengunduh materi ajar dan mengumpulkan tugas ataupun kuis melalui LMS. Terkait penugasan yang bersifat praktek berupa kode, mahasiswa menggunakan platform GitHub sehingga dapat terlihat secara langsung kontribusi individu mahasiswa dalam kelompoknya. Evaluasi mata kuliah PMPL menggunakan Project Based Learning yang menjadi studi kasus penerapan topik setiap pertemuan perkuliahan.
Dengan pendekatan ini dapat mendukung mahasiswa dalam pengerjaan proyek yang diambil, antara lain sistem reservasi spot center, sistem informasi point of sales, dan juga sistem informasi tempat ibadah. Mahasiswa diajak berdiskusi terkait topik yang telah diambil dan studi kasus, meliputi perencanaan pengujian, perancangan tes skenario dan tes case, serta bagaimana melakukan pengujian, serta pelaporan pengujian. Bahan perkuliahan mata kuliah PMPL terdiri dari yang pertama adalah slide PowerPoint yang berisi pembahasan teori yang bertujuan untuk membantu pemahaman mahasiswa. Yang kedua adalah template dokumen. Template dokumen ini digunakan untuk membantu mahasiswa dalam menyiapkan proses pengujian dan melakukan pelaporan dari hasil pengujian. Bahan-bahan ajar diambil dari berbagai referensi, antara lain sebagai referensi utama dari The Art of Software Testing dari John Wiley & Son. Dan selain itu, sebagai referensi pendukung, kami mengambil dari Software Engineering dari Pearson. Baiklah, berikut ini adalah cuplikan pengajaran mata kuliah PMPL di jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Kali ini topik bahasanya terkait dengan tes skenario dan tes case. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, supaya nanti kita dimudahkan untuk memahami materi, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami persilakan. Ya, selesai. Ya, kita lanjutkan. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, topiknya yaitu yang akan kita bahas adalah tes skenario dan tes case. Cuma di sini nanti ada pembahasan lebih dalam terkait dengan tes case. Teman-teman akan memahami terkait dengan tes case positif dan tes case negatif. Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, harapannya ketika nanti teman-teman setelah perkuliahan ini diharapkan teman-teman dapat menjelaskan konsep tes skenario dan tes case. Setelah itu, nggak cuma paham, teman-teman harus bisa menyusun tes skenario untuk pengujian sistem. Kemudian terkait dengan tes skenario tadi ya, kita jabarkan ada yang namanya juga tes case. Teman-teman juga harus bisa membuat tes case yang dimana nanti isinya adalah terkait input, langkah uji, dan ekspektasi hasil. Nah, terkait dengan tes case nanti ada dua hal ya yang perlu kita pelajari lebih lanjut, yaitu ada tes case positif dan negatif. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, di sini ya, sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan materi tes skenario dan tes case, ada baiknya kita review terkait dengan yang namanya pengujian. Jadi seperti yang teman ketahui, yang namanya pengujian perangkat lunak itu merupakan proses yang paling penting, nggak hanya pada saat implementasi ya, karena jangan sampai ketika kita membuat suatu software ternyata hanya jalan, tapi kualitasnya tidak teruji. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pengujian. Nah, untuk melakukan pengujian itu tidak tiba-tiba kita melakukan pengujian A, B, C, D, dan seterusnya. Semuanya itu ada dasarnya. Dasarnya itu yang disebut dengan tes skenario. Jadi tes skenario digunakan untuk menentukan area pengujian yang perlu dilakukan. Nah, penjabaran dari tes skenario nanti disebut dengan tes case. Di mana tes case itu memberikan langkah-langkah detail untuk menguji skenario tertentu. Nah, kombinasi keduanya, ini sehingga kita dapatkan goalnya dari pengujian perangkat lunak, yaitu dapat mendeteksi dan mencegah cacat dalam perangkat lunak sebelum dirilis. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ya. Ini bagian materi paling penting. Mengapa sih kok kita tes skenario itu menjadi suatu hal yang penting? Tadi ya, menentukan area pengujian. Jadi jangan sampai di mana di situ kita salah mengidentifikasi fitur apa saja yang harus diuji. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tes skenario. Jadi mungkin sampai sini belum ada gambaran ya. Nanti kita coba diskusi bersama terkait dengan pembahasan tes skenario. Kemudian itu ya, tadi menentukan area pengujian, kemudian yang berikutnya ada memastikan cakupan pengujian. Jadi jangan sampai
misalnya ada fitur yang terlewat. Misalnya kita punya 10 fitur, ternyata karena kita menyusun skenario-nya kurang detail, sehingga ada fitur yang terlewat di mana nanti akan muncul bug. Kemudian yang berikutnya adalah menyederhanakan proses pengujian. Jadi tes skenario itu dapat memberikan gambaran besar pengujian sebelum membuat test case yang lebih rinci. Contohnya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir, tes skenario ini dapat membantu tim pengembang dan penguji. Jadi keterlibatan antara tim QA dan developer itu dapat dikoneksikan dengan skenario. Karena bisa jadi tim QA itu tidak punya background terkait implementasi suatu bahasa pemrograman. Jadi salah satu jembatannya menggunakan tes skenario. Oke, kita coba lanjutkan ya. Di sini ada pengertian tes skenario. Nah, tadi kan kita udah bahas pentingnya ya. Nah, karena kita udah tahu pentingnya seperti itu, kita terus apa itu tes skenario? Tes skenario itu deskripsi tingkat tinggi mengenai apa yang harus diuji. Jadi kemudian fokus pada fungsionalitas atau aspek sistem yang perlu diuji. Oke, mungkin kita bisa fokus ke contohnya ya. Contohnya misalnya di situ ada skenario namanya memverifikasi fitur login. Nah ini contohnya, biasanya kan contoh kan pasti yang paling simpel ya. Nah dari sini kalau misalnya kita punya studi kasus ya, studi kasus misalnya ya, studi kasus terkait project sistem, oke, mungkin kalau biar lebih dekat dengan kasusnya mahasiswa ya, SIAKAD ya. Kalau di SIAKAD ada contoh lain nggak terkait dengan tes skenario? Teman-teman pernah lakuin apa? Akses SIAKAD, ada fitur apa yang paling sering diakses? Kalau di SIAKAD, ada yang bisa kasih jawaban? Request dokumen. Dokumen terkait apa, Mas? Dokumen mahasiswa. Dokumen mahasiswa, surat-surat. Oke. Ada lagi? Kalau di awal semester biasa melakukan apa? KRS. Di akhir semester? KS. Oke, berarti tidak ada apa? Dokumen, kemudian KRS, KS, apa lagi? LMS, apa lagi? Banyak ya? Ya. Nah, tadi LMS apakah itu jadi satu skop dengan SIAKAD? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari skop skenario-nya. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi ya, kita udah tahu nih namanya tes skenario tadi ya. Kalau fiturnya SIAKAD ada fitur A, B, C, D, E. Setelah itu, tentunya kan kita nggak hanya paham ya, harus bisa menuliskannya ya. Nah, untuk memudahkan, nah ini ada beberapa panduan ya. Bagaimana cara menulis tes skenario? Yang pertama adalah pahami spesifikasi perangkat lunak. Jadi teman-teman kan sebelumnya pasti bikin yang namanya apa? SKPL ya. SKPL isinya apa? Isinya adalah spesifikasi perangkat lunak. Dengan kata lain sebenarnya tes skenario ini merujuk pada teman-teman kalau bingung, lihat dulu dokumen SKPL-nya. Nah, posisinya tes skenario di SKPL itu yang mana, Pak? Yang mananya itu teman-teman bisa lihat di, kalau definisi fungsionalitas di mana? Tadi kan tes skenario fokus pada fungsionalitas. Bagian mana dari SKPL yang menyajikan fungsionalitas? Bisa diwakili dengan apa? Ayo, tidak perlu ragu. Angkat tangan, kemudian sebutkan jawabannya. Yang Mas yang di pojok, apa Mas? Tadi apa? Jawabannya apa? Use case? Test case. Test case. Oke, kita tampung dulu. Ada yang punya jawaban lain? Mas yang pakai baju kotak-kotak? Apa Mas? Tadi saya sempat dengar ada jawaban apa gitu. Apa? Diagram yang paling awal biasanya. Ada yang tahu? Masih ingat? Use case. Ya, use case diagram. Jadi
tadi ya, spesifikasi itu fitur tadi ya, terkait fitur itu biasanya dimappingkan di use case diagram. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, lihat dulu use case diagramnya, di situ ada berapa banyak diagramnya, itu biasanya adalah representasi skenario yang perlu diujikan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan yang pembahasan berikutnya. Nah, di sini mengapa test case? Tadi kan udah tahu ya terkait dengan tes skenario, kita lanjutkan ke test case. Yang pertama, mencegah kesalahan. Karena di situ kita bisa membantu menemukan dan memperbaiki bug sebelum produk dirilis. Kemudian memastikan fungsionalitas, menjamin bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya, meningkatkan efisiensi pengujian. Nah, karena tadi kita udah buat tes skenario, kemudian kita turunkan menjadi test case, otomatis kita nggak bingung fitur apa saja yang perlu diujikan, karena tinggal merujuk pada dokumen pengujian. Ya, gitu ya. Dengan adanya test case, struktur pengujian dapat dilakukan secara simetris dan efisien. Jadi ada dokumennya, ada panduannya, jadi pengujian semakin mudah. Kemudian terakhir adalah dokumentasi yang baik, karena di situ kita dapat memberikan panduan yang jelas bagi penguji dan tim pengembang. Oke, jadi kalau tadi kan hanya tulisannya adalah memverifikasi fitur login. Yang dimana fitur login itu terdiri dari test case. Salah satu test case-nya adalah uji login valid dengan username dan password yang benar. Selain test case ini, kira-kira ada test case apa lagi terkait dengan fitur login? Ada yang mau menjawab? Username nggak ada. Username tidak ada. Username tidak ada. Bisa gunakan bahasa yang lebih jelas lagi, Mas. Akun tidak ditemukan. Akun tidak ditemukan. Ya, oke. Apa lagi? Passwordnya salah. Passwordnya salah. Oke, ada apa lagi? Username-nya kosong. Apa lagi? Username dan passwordnya kosong. Iya, benar juga. Terus apa lagi? Ada lagi? Username benar tapi passwordnya kosong. Oke. Ada apa lagi? Passwordnya minimal 8. Pak, kalau itu bukan login, Mas. Masuk register. Kalau akunnya belum kena blok, boleh masuk? Bisa jadi ya, nggak boleh masuk ya. Ya. Jadi tadi ya satu fitur, setidaknya teman-teman harus memverifikasinya sebanyak 6 kasus. Banyak ya ternyata ya. Baru satu fitur. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita udah bahas terkait pentingnya test case, kemudian pengertiannya, kemudian teman-teman juga sudah bisa memberikan contoh test case-nya. Terus nulisnya gimana, Pak? Nulisnya, nah, teman-teman di sini harus itu ya, gunakan format standar. Jadi, umumnya di suatu perusahaan atau di suatu instansi punya format standar terkait dengan test skenario dan test case masing-masing. Jadi nanti silakan diisi, kemudian silakan dilengkapi. Tadi kan kita bahas secara umum ya test case-nya. Kemudian ternyata test case ini dibagi menjadi berapa? Ada yang bisa nebak? 2 ya. Karena tadi di pembahasan awal ada test case positif dan ada test case negatif. Nah, oke, sekarang kita ke definisinya test case positif. Jadi test case positif adalah apa? Nah, intinya adalah data valid. Kita punya fitur, kita uji dengan data valid. Apakah hasilnya berjalan dengan benar atau tidak? Contoh penyajian test case, teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di bawah. Ini contoh yang disederhanakan ya. Tapi sebenarnya kolomnya boleh lebih dari ini. Nah, itu ada ID-nya, test case 02, deskripsinya adalah uji ubah password dengan data valid. Stepnya apa? Stepnya itu ada ya, login ke akun, navigasi ke menu pengaturan, masukkan password lama dan baru, klik tombol simpan. Data ujinya lengkap ya di situ ya. All pass-nya apa, new pass-nya apa, dan hasil yang diharapkan adalah password berhasil diperbarui. Oke, dituliskan ya. Dituliskan dengan lengkap, sebisa mungkin seperti itu. Kenapa?
Karena bisa jadi nanti teman-teman yang bikin dokumennya, yang uji bisa jadi pihak lain, orang lain. Jadi nggak selalu yang bikin dokumennya, maka yang melakukan pengujian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, oke, kita ke bagian slide kesimpulannya. Jadi tadi kita udah bahas terkait dengan mulai dari awal ya, apa itu tes skenario dan tes case dan seterusnya. Kemudian di sini kita review ulang lagi ya. Tes skenario di situ ya, memberikan gambaran besar pengujian, sedangkan tes case memberikan rincian langkah pengujian. Jadi nanti di skenario itu hanya deskripsinya ya, memverifikasi fitur login, langkah-langkahnya dijabarkan di tes skenario. Kemudian di situ ya dijabarkan juga pengujian yang baik membutuhkan tes skenario dan tes case yang jelas dan struktur. Jadi inti dari pengujian itu sebenarnya adalah tes skenario dan tes case. Kalau ini teman-teman gagal menyusun ini, maka bisa jadi ada pengujian fitur yang terlewatkan. Dan yang terakhir, jangan lupa menggunakan best practice akan meningkatkan efektivitas pengujian. Oke, ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Oke. Mungkin Mbak Dinda, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya, oke. Karena di sini teman-teman tidak ada pertanyaan terkait dengan topik tes skenario dan tes case. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada tugas ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan. Nah, ini kan sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Jadi silakan nanti buat tes skenario dan tes case berdasarkan tema PBL yang telah dipilih ya. Yang kemarin milih masjid, silakan buat tes skenario dan tes case project masjid. Loh Pak, projectnya kan belum jalan Pak. Apakah boleh membuat tes skenario dan tes case-nya terlebih dahulu? Jadi pembuatan tes skenario dan tes case ini bisa jalan paralel dengan implementasi. Jadi nggak nunggu projectnya selesai baru teman-teman buat tes skenario dan tes case. Seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kita itu aja ya, supaya saya nanti bisa verifikasi apakah teman-teman sudah paham atau belum. Ambil satu skenario dan diskusikan dengan teman-temannya ya. Test case positif dan test case negatifnya. Oke, butuh berapa lama waktunya? 30 menit cukup? Cukup ya, 30 menit ya. Oke, silakan teman-teman diskusi dengan kelompoknya ya. Oke. Bisa ambil MVP-nya dulu mungkin. Futsal apa MVP-nya? Pemesanan. Nah, pemesanan lapangan apa aja skenario? POS ya? Kasih. Ini mobile apa web? Rencananya. Oh, web ya. Kalau fitur di POS apa aja? Pembelian. Kalau ada promo, itu masuk yang mana? Ya mungkin diskusi dulu ya. Ya. Cara paling mudah adalah ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi
cari saja topik-topik yang serupa yang dapat masjid, mungkin bisa lihat sistem informasi masjid yang ada, yang POS ya, bisa juga lihat aplikasi-aplikasi yang serupa. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Oh ya, Dari tim kami. Oke, mungkin perwakilan ya, silakan. Mungkin Siap. satu skenario aja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, dari kami kan ambilnya dari kasusnya pemasangan lapangan futsal, Pak. Ya. Nah, itu ambil skenario yang MVP-nya, yaitu pemasangan lapangan futsal. Nah, dari tes skenario tersebut kita ada 2 test case yang pasti dilakukan, yaitu positif sama negatifnya. Yang positif kalau semisal lapangannya itu tersedia, dan yang negatif kalau semisal lapangan tidak tersedia. Oke. Nah, untuk yang positifnya kalau semisal tahap-tahapannya, berarti user otomatis yang pasti login dulu. Terus yang kedua, melihat atau mengecek jadwal yang tersedia. Dan kalau semisal ada jadwal tersedia, user dapat memilih, dan kalau semisal lapangannya ada, user dapat memesannya. Lalu untuk yang negatifnya, kebalikannya, kalau semisal user sudah login dan melihat jadwalnya, dan ternyata di list jadwal jamnya itu tidak ada yang kosong, berarti user tidak dapat memesan dan ada notifikasi bahwa lapangan sudah terisi. Seperti itu, Pak. Oke, ya silakan duduk. Oke, Ya. kita diskusi lebih lanjut lagi. Tadi kan sudah disampaikan ya sama Mas Diki ya terkait dengan case positifnya adalah pesan lapangan tersedia. Betul. Kalau saya mau booking lapangan, pesan lapangan, tapi 2 lapangan sekaligus boleh atau tidak? Bisa, Pak. Boleh ya? Itu apakah menjadi test case positif yang berbeda atau tetap sama? Berbeda. Berbeda. Beda. Oke. Jadi seperti itu ya. Yang negatif misalnya, saya sudah pesan, tapi nggak bayar. Kemudian saya sudah pesan, apalagi ya? Oh itu dulu aja kita bahas ya. Saya sudah pesan tapi belum melakukan pembayaran. Itu juga masuk test case negatif. Jadi negatifnya itu tidak hanya lapangan tidak tersedia, tapi juga kita harus hubungkan dengan faktor lainnya. Misalnya pembayaran, karena pemesanan berkaitan dengan pembayaran, maka kita harus pertimbangkan juga terkait proses pembayaran. Oke. Bagaimana, ada yang lain? Belum ada? Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya di minggu depan untuk penyelesaian dokumen tes skenario dan tes case. Ya, itu saja pembahasan materi terkait tes case dan tes skenario hari ini. Kita tutup ya, kita tutup akhir ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahannya? Pertanyaan terakhir? Belum ada? Oke, jadi nanti silakan kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut, saya bisa ditemui secara langsung atau mungkin bisa japri lewat online ya. Jadi terkait hal itu saya sangat terbuka. Oke, kita tutup ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sekilas deskripsi dan cuplikan dari aktivitas mengajar saya dalam mata kuliah Penjaminan Mutu Perangkat Lunak di program studi D4 Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Saya berharap melalui video ini dapat tergambarkan bagaimana saya berkomitmen dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dian Hanifudin Subhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.